Kemunculan Bjorka yang saat ini membuat gempar seantero Indonesia tidak lepas dari kejadian 31 Agustus 2022 yang lalu. Pada saat itu terjadi kebocoran data penduduk Indonesia sebanyak 1,3 miliar data. Data ini diretas oleh hacker melalui hasil dari registrasi pengguna telepon seluler. Jadi pada waktu itu Kominfo mewajibkan setiap pengguna seluler itu melakukan registrasi. Data inilah yang mereka retas. Dari 1,3 miliar data itu, sebanyak 2 juta sengaja mereka sebarkan di dunia maya sebagai pembuktian atau sampel bahwasanya mereka telah berhasil membobol data penduduk Indonesia. Selanjutnya mereka menjual data tersebut melalui forum ilegal, yaitu Bridge Forum, seharga 50.000 US dollar atau sekitar 744 juta rupiah. Adapun akun yang digunakan untuk melakukan transaksi penjualan ini adalah akun anonim bernama Bjorka. Jelas tujuan dari tindakan mereka ini adalah motif ekonomi untuk memperoleh keuntungan pribadi. Kejadian ini sontak membuat heboh se-Indonesia. Masyarakat khawatir data mereka disalahgunakan untuk kejahatan. Pemerintah pun dinilai lemah dalam menjaga data penduduk Indonesia. Kemenkominfo selaku pihak yang menginisiasi program pendaftaran atau registrasi kartu SIM card bagi pengguna seluler juga turut disalahkan. Namun Kemenkominfo mengelak. Mereka beralasan sumber kebocoran data itu bukan dari kami. Bisa saja dari operator seluler atau dari kependudukan dan catatan sipil. Lagian tugas menjaga data itu bukan kami, tapi ada BSSN atau Badan Cyber dan Sandi Negara, katanya. Melalui Dirjen Aplikasi dan Informatika atau Aptika, Samuel Abriani, Kemenkominfo menyampaikan pesan kepada Bjorka untuk tidak lagi melakukan tindakan ilegal yang bisa merugikan rakyat Indonesia. Rupanya pesan ini sampai kepada Bjorka dan Bjorka pun menjawab, "My message to Indonesian government, stop being an idiot." Pesanku untuk pemerintah Indonesia, berhentilah jadi idiot, katanya. Rupanya karena kejadian ini mungkin Bjorka merasa di atas angin dan semakin terkenal. Ia pun membuat akun Twitter pada September 2022. Nama akun tersebut adalah Bjorkanism. Akun tersebut langsung di-follow oleh para pengguna Twitter sebanyak 183.000 follower. Dan dipastikan sebagian besar follower itu adalah orang-orang Indonesia. Apa sih tujuan Bjorka ini membuat akun Twitter? Apakah karena orang-orang Indonesia banyak pengguna Twitternya sehingga Bjorka mudah untuk berkomunikasi secara langsung dengan orang-orang Indonesia? Atau karena mungkin para pejabat di Indonesia ini rata-rata punya akun Twitter sehingga Bjorka ini mudah untuk mention-mentionan? Mungkin karena itu juga kali ya. Pada 10 September 2022, Bjorka mencuit hasil doxing data Menkominfo. Kali ini ia langsung menyerang menterinya, yaitu Johnny G. Plate, yang memang pada hari itu Johnny G. Plate sedang ulang tahun. Bjorka menuliskan happy birthday kepada sang menteri, sambil juga ia menyebarkan data pribadi sang menteri. Seakan belum puas mengerjai Kemenkominfo, besoknya giliran Dirjen Aplikasi dan Informatika atau Aptika Kemenkominfo, yaitu Bapak Samuel Abriani Panggarapan, datanya disebar oleh Bjorka. Kali ini ia langsung mention Bapak Dirjen tersebut. Barulah setelah itu di hari yang sama, tanggal 11 September 2022, Bjorka kembali membocorkan data, kali ini yaitu dalam pembunuhan aktivis Munir. Sontak publik Indonesia pun menjadi gempar dan Bjorka pun trending topik di Twitter. Namun pemerintah tidak tinggal diam. Sore harinya akun Bjorka langsung disuspend oleh Twitter dan akunnya lenyap. Namun begitu pun akun Bjorka yang lain bermunculan, bukan hanya satu melainkan banyak. Apakah Bjorka ini memang bukan satu orang, melainkan tim yang terdiri dari banyak orang?
Atau sebagian besar dari akun itu adalah akun palsu yang mengatasnamakan Bjorka dengan maksud dan tujuan memanfaatkan situasi yang ada untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan kelompoknya masing-masing. Penyebaran data pribadi pejabat pun terus berlanjut, mulai dari Luhut Binsar Panjaitan yang data pribadinya disebar oleh akun Bjorka ini. Bahkan ia mengatakan Luhut baru vaksin 2 kali. Masa iya sih? Pejabat yang ngotot menyuruh rakyat harus vaksin malah baru vaksin 2 kali. Data pribadinya Mahfud MD juga disebar oleh akun Bjorka ini. Namun Mahfud MD nggak ambil pusing katanya, karena data itu sifatnya umum. Cari saja di Google juga dapat kok. Dan seterusnya, datanya Anies Baswedan, Erick Thohir, Puan Maharani, Caimin. Bjorka juga mengklaim ia berhasil meretas rahasia negara berupa surat dari BIN tertuju untuk Presiden Jokowi. Pemerintah mulai resah. Ini jelas bukan lagi motifnya adalah ekonomi, namun Bjorka sengaja untuk menciptakan kerusuhan di Indonesia. Atau bisa jadi ini ada motif politik di dalamnya. Pada tanggal 13 September 2022, pemerintah mengumumkan telah membentuk tim sus terdiri dari BIN, Polri, BSSN, dan Kominfo. Ini diumumkan oleh Menkominfo Johnny G. Plate. Tim khusus ini bekerja dengan cepat. Besok harinya, pagi hari, Menko Polhukam mengumumkan bahwasanya tim telah mengantongi identitas dan keberadaan Bjorka. Pada sore harinya, tepat pukul 18.30 WIB, seorang pemuda di desa Banjarsari Kulon, Kecamatan Dagangan, Madiun, Jawa Timur, ditangkap. Setelah diinterogasi selama 2 hari, pemuda 17 tahun ini yang bernama Muhammad Agung Hidayatullah ditetapkan sebagai tersangka. Meskipun ternyata ia bukan Bjorka dan hanya seorang pedagang es keliling, namun ia telah membantu Bjorka yang asli. Karena pemuda 17 tahun ini kooperatif, ia tidak ditahan. Ia dipersilahkan untuk pulang kembali ke rumahnya menunggu proses selanjutnya. Kenapa? Apakah dia ditahan? Karena kan sudah 1 kali 24 jam sejak penangkapan. Sampai penahanan enggak? Belum. Berarti sedang diproses dan tidak dilakukan penahanan karena kooperatif. Oh ya, ternyata Bjorka tahu ada pemuda ditangkap di Madiun karena diduga adalah dirinya. Tak lama berselang dari penangkapan itu, akun Bjorka kembali aktif di Bridge2. Ia menuliskan, "Hai, ini update dari saya. Pemerintah mengatakan telah berhasil mengidentifikasi saya. LOL, akun itu telah memberi layanan palsu kepada pemerintah Indonesia. Anak ini sekarang telah ditangkap dan diinterogasi oleh pemerintah Indonesia. Untuk Dark Tracer, adalah dosamu telah memberikan informasi yang salah kepada mereka." Pada kesempatan itu, Bjorka kembali tak lupa mengusili ke Menkominfo. Kok sepertinya ada hubungan khusus ya di antara mereka? Ia mengatakan Menkominfo Johnny G. Plate akan segera diganti oleh Jokowi. Informasi ini ia peroleh dari temannya yang ada di istana, katanya. Wow, siapa sih Bjorka ini kok mainnya sampai-sampai ke istana? Yang pastinya Bjorka ini bukan orang sembarangan, karena membobol 1,3 miliar data sebuah negara adalah pembobolan terbesar sepanjang sejarah Asia sampai dengan hari ini. Yokoso, 身の程知らずのバカ野郎。